warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Akan kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Dengan saya, Sri Wahyuningsi SPD dari SMP Negeri 4 Kota Payakumbuh. saya Ahmad Akmal SPDGR dari SMP IT Insan Cendekia Boarding School Payakumbuh. Saya Ernawati SPDI dari SMP Negeri 3 Payakumbuh. Pada kesempatan kali ini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 penerapan coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan dari kegiatan coaching untuk supervisi akademik ini adalah calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan calon guru penggerak lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Pada kegiatan coaching ini, para calon guru penggerak berlatih mempraktikkan coaching secara triad atau 3 orang, yang terdiri dari 3 siklus yaitu menjadi pengamat, coach, dan menjadi coachee, yang dilakukan secara bergantian. Siklus pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sri. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Akmal. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah hari ini aman, sehat. Baik Bu. Perkenalkan saya Ahmad Akmal, yaitu sebagai pengamat atau supervisor dalam kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Sebelum kita mulai kegiatan supervisi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama tentang rubrik penilaian apa saja nanti yang dinilai selama proses coaching. Yang pertama, yang akan dinilai adalah yaitu coach sudah memahami dan memiliki prinsip-prinsip dari seorang coach, yaitu prinsip kemitraan, prinsip proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Apakah Ibu sudah memahami ya? Ya, salam. Baik Bu. Pertanyaan yang kedua yang akan dinilai adalah coach sudah memiliki kompetensi inti seorang coach, yaitu present atau hadir seutuhnya, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Ini sudah Ibu baca juga kan? Iya, silakan. Yang terakhir yaitu rubriknya adalah coach menggunakan alat kertas saat coaching berlangsung, yaitu tujuan, identifikasi masalah, reaksi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Itu beberapa rubrik yang akan dinilai. Sebelum kita mulai coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan juga, yaitu yang pertama, dalam teknik coaching nanti, apa kompetensi atau teknik yang akan Ibu gunakan? Baik Pak, rencananya untuk coaching kali ini kompetensi inti yang akan saya maksimalkan di sini adalah mendengarkan kehadiran penuh atau presence, lalu mendengarkan aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang keempat adalah mendengarkan dengan rasa. Oh, baik. Dari beberapa kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira potensi mana yang akan Ibu terapkan secara spesifik dalam kegiatan coaching? Rencananya pada coaching kali ini saya akan menerapkan secara spesifik untuk mendengarkan secara aktif Pak, karena ketika saya bisa mendengarkan secara aktif, saya bisa masuk dengan permasalahan yang dialami oleh coach saya, dan tentunya nanti saya akan bisa menggali apa ide-ide dari coach saya tersebut. Berarti nanti diharapkan ada solusi dari masalahnya Ibu. Iya. Terakhir yang ingin saya tanyakan adalah apa indikator keberhasilan yang ingin Ibu tuju dari kegiatan coaching ini nantinya? Tentunya dengan coaching ini saya bisa menerapkan nanti alur tirta. Lalu yang kedua, setelah adanya coaching nanti, saya berharap coach saya mampu menemukan ide-ide dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya Pak. Oh, baik. Berarti udah siap ya Bu untuk prakteknya? Insya Allah. Selamat praktek ya Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu siang ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik, Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan supervisi ya Bu ya, Iya, Bu. di kelas itu tadi. Lalu setelah kegiatan supervisi ini, kira-kira ada nggak unek-unek yang akan Ibu sampaikan terkait dengan supervisi yang sudah kita laksanakan? Iya Bu, seperti Ibu lihat tadi kan masih ada siswa saya waktu pas saya belajar itu yang ribut Bu. Oke. Berarti masih ada sesuatu ribut. Lalu apa tujuan dari pembicaraan kita siang hari ini? Tujuannya itu diri saya maunya waktu di dalam kelas itu, waktu dalam pembelajaran itu, siswa itu tidak ada lagi yang meribut Bu. Berarti siswanya terkondisi dengan baik gitu ya Bu ya? Iya. Nah, kira-kira menurut Ibu apa penyebab siswa ribut itu? Apa permasalahannya? Mungkin gini Bu,
waktu pas saya masuk kelas, terus langsung aja ke topik pembicaraan, misalnya apa layanan yang akan kita bicarakan hari ini. Mungkin itu, Bu. Penyebabnya ya? Iya. Apa lagi menurut Ibu kira-kira? Terus mungkin juga mungkin saya kurang bisa pengelolaan kelas, Bu. Oke, sekarang kita sudah tahu apa penyebabnya. Nah, apa harapan Ibu, idealnya harapan Ibu kelas itu seperti apa yang Ibu inginkan? Kelas itu nyaman, aman, maksudnya seperti ini. Waktu pas saya ada di dalam kelas itu, siswa memperhatikan apa yang saya terangkan dan memperhatikan materi yang saya sampaikan di depan, dan siswa itu aktif nanti dalam pelaksanaan pembelajaran ini. Oke, kalau kita rentang ini permasalahan di kelas tadi, menurut Ibu, kalau kita ambil skala 1 sampai 10, pada skala berapa permasalahan tadi? Kalau saya itu, Bu, mungkin masih skala 6, Bu. Ibu berharap skalanya sampai skala berapa? Harapan Ibu yang idealnya? Harapan saya idealnya kalau bisa itu 9, Bu. Lalu saya ingin bertanya juga, selama ini solusi apa yang sudah pernah Ibu terapkan? Selama ini saya sudah menerapkan, saya membagi siswa itu per kelompok, Iya. tetapi masih seperti itu juga, Bu, gitu kan. Maksudnya siswa itu masih juga ribut, seperti itu, Bu. Jadi hasilnya menurut Ibu Belum maksimal. masih belum maksimal. Nah, sekarang kita sudah nampak upayanya ini, lalu hasilnya ternyata belum maksimal. Kira-kira menurut Ibu apa alternatif lain solusi dalam menghadapi masalah ini? Mungkin saya akan memberikan pembelajaran itu yang berdiferensiasi, Bu. Maksudnya seperti ini, dengan solusi agar siswa itu tertarik dengan mata pelajaran saya, terus mengadakan ice breaking, Iya. terus memberikan layanan, maksudnya memahami dia seperti itu, Bu. Jadi saya maunya yang saya harapkan itu solusinya siswa itu diajak kita itu sebagai teman iya, sebagai guru iya gitu. Iya, iya. Tapi tidak seperti yang semula waktu pas masuk dia langsung aja meribut walaupun telah dikasih tahu gitu. Oke, baik. Jadi rencananya apa yang akan Ibu terapkan setelah kita mengadakan diskusi ini? Nanti rencananya saya akan, seperti yang saya bilang tadi, Bu, nanti saya akan mengadakan pembelajaran yang menarik bagi siswa saya. Contohnya akan memberikan ice breaking itu, terus memberikan mindfulness itu. Maksudnya mindfulness itu di sini agar siswa saya itu sadar dengan apa yang mereka lakukan. Oke, kira-kira kapan ini dan berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk menerapkan solusi tersebut? Mungkin waktunya seminggu lah. Oke. Apa kira-kira dukungan yang Ibu butuhkan ini untuk bisa menerapkan solusi tersebut? Ya, dukungan yang saya inginkan itu bisa dari walasnya, terus dari semua siswa yang saya ada di kelas itu gitu. Ataupun nanti kalau seandainya masih seperti itu berarti itu dukungan dari turun tangan dari wakil kepala sekolah ataupun dari kepala sekolah. Oke, jadi Ibu tadi sudah menemukan solusi dan Ibu sudah menentukan kapannya. Kira-kira menurut Ibu apa komitmen yang Ibu butuhkan supaya solusi ini bisa diterapkan di kelas? Komitmennya saya akan ini tuh akan dilaksanakan, dan saya akan benar-benar melaksanakan ini. Saya akan mengasih tahu kepada siswa saya bahwasannya kita dalam kegiatan pembelajaran harus fokus dan harus aktif nanti di dalam pembelajaran seperti itu. Jadi komitmennya nanti ini akan saya lakukan seperti itu, akan mantap terapkan. sekali ya. Berarti bagus sekali Bu Erna, Ibu sudah tahu tadi apa
permasalahan yang ada, Ibu sudah menyadari juga apa penyebabnya, dan bahkan Ibu juga sudah mengajukan ide-ide solusi apa yang akan Ibu terapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dan alhamdulillah menurut saya ide Ibu sangat bagus sekali, dan jika Ibu memang komitmen menerapkannya, insya Allah siswanya akan belajar dengan aktif ini, Iya, saya Bu. yakin. Ya, mudah-mudahan Ibu Erna berhasil. Iya, Bu. Baik, bagaimana perasaan Ibu setelah kita diskusi hari ini? Saya sudah merasa senang, Bu. Sudah dapat solusinya. Sudah keluar unek-uneknya. keluar unek-unek apa yang saya rasakan. Oke. Nah, jadi dengan ada perbincangan kita, hasilnya sangat bagus untuk diri saya, dan itu akan saya terapkan nanti ke siswa saya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bu Erna. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Gimana Bu Sri, setelah saya amati kegiatan supervisi Ibu tadi sudah berjalan dengan bagus. Iya, alhamdulillah Pak. Sini sebelum kita akhiri sesi coaching hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan sebagai refleksi dari kita pada hari ini ya Bu. Iya Pak. Yang pertama yaitu dari proses coaching tadi, kira-kira teknik apa saja yang sudah berjalan dengan lancar? Karena tadi Ibu ada menyebutkan ada 3 mungkin salah. Iya. Nah, mana yang sudah berjalan dengan maksimal menurut Ibu? Jadi menurut saya Pak, dari kegiatan coaching yang sudah saya lakukan tadi dengan Ibu Erna, saya sudah menerapkan teknik mendengarkan aktif tadi. Ya. Saya sudah hadir seluruhnya bersama coach saya, dan alhamdulillah bisa menemukan ide-ide dari permasalahan yang dihadapinya, dan saya sudah hadir sepenuhnya bersama Baik. coach saya. Secara garis besar juga sudah terlihat Bu, seperti yang saya sampaikan tadi ada beberapa rubrik penilaian yang dalam kegiatan ini dinilai. Yang pertama itu Ibu sudah melihatkan, yaitu yang pertama prinsip kemitraannya sudah terlihat tadi. Ibu sudah mulai dengan menyapa terlebih dahulu. Pokoknya rubrik-rubrik yang saya sebutkan tadi itu sudah terlihat. Alhamdulillah. Ya. Terakhir yaitu kan tadi sudah Ibu jelaskan teknik yang secara spesifik yang telah diterapkan. Iya. Harapan kedepannya teknik apa lagi yang mau Ibu terapkan ketika mau supervisi lagi? Tentu saya akan memantapkan yang lain lagi Pak, kompetensi saya terkait dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi ketika tadi saya sudah menerapkan dengan rasa, hadir mendengarkan dengan aktif, lalu saya akan belajar lagi bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Berarti masih apa ya Bu, untuk kedepannya dilanjut lagi tekniknya. Iya. Nah, semoga Iya. nanti ketika supervisi berikutnya berjalan lebih baik lagi. Insya Allah Pak. Mungkin kegiatan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu Bu. Baik. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Saya Sama-sama. sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siklus kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar Bu Erna siang hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Oke, baik Bu, perkenalkan saya Sri Wahyuningsi dari SMP 4. Pada siang hari ini akan berperan sebagai pengamat untuk Ibu melaksanakan coaching nanti dengan Pak Akmal. Iya, Bu. Namun sebelum dilakukan supervisi pengamatan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian yang akan saya lakukan nanti selama Ibu melakukan coaching. Iya, Bu. Yang pertama, diharapkan Ibu sebagai coach sudah paham apa saja prinsip dalam melakukan coaching. Yang pertama tentu Ibu harus kemitraan ya dalam prosesnya nanti, lalu prosesnya diharapkan kreatif dan dapat memaksimalkan potensi. Ya. Lalu yang kedua, diharapkan Ibu juga memiliki kompetensi inti seorang coach. Yang pertama, bisa hadir dengan sepenuhnya atau present, mendengarkan secara aktif, lalu Ibu mampu nanti memberikan pertanyaan yang berbobot, dan yang terakhir mendengarkan dengan rasa. Dan yang ketiga yang harus Ibu pahami juga, selama coaching nanti Ibu diharapkan dapat menerapkan alur tirta ya, menentukan tujuan, lalu mengidentifikasi permasalahannya apa rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Oke, berarti Ibu sudah memahami itu ya. Oke. Kalau Ibu sudah memahaminya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu pada kesempatan ini. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu terapkan nanti atau akan Ibu gunakan dalam coach siang hari ini? Baik, Bu. Dalam supervisi coaching nanti saya akan menerapkan yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan rasa. Oke, Itu kompetensi yang akan saya dua ya. dua. Oke.
Dari yang tadi itu, dari dua bagian tersebut, pada kompetensi yang mana yang secara spesifik akan Ibu gunakan pada siang ini? Yang nomor 2 Ibu, mendengarkan dengan rasa. Kira-kira kenapa Ibu memilih kompetensi itu? Ya karena saya nanti kan coach saya akan menceritakan persoalannya, jadi dengan itu saya akan mendengarkan penuh apa yang disampaikan. Terus nanti setelah sampai itu, akhirnya coach saya nanti bisa mendapatkan solusi dari persoalan yang dia dihadapi. Oke, berarti sudah tahu ya apa yang akan dilaksanakan pada siang hari ini. Iya. Sekarang apa indikator keberhasilan Ibu setelah Ibu coaching nanti? Bisa menerapkan allocative time. Iya, Terus yang kedua, coach saya bisa menghasilkan solusi dari persoalan yang dihadapinya. Oke, mudah-mudahan coaching Ibu nanti betul-betul mendapatkan solusi ya bagi Ya. coaching kita ini, dan selamat melaksanakan coaching. Saya akan melakukan fungsi saya sebagai pengamat pada siang Iya hari ya, ini. terima kasih ya Ibu. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Mal? Alhamdulillah sehat Bu. Apa kendala selama kegiatan pembelajaran di sekolah? Kalau untuk kendala Bu, alhamdulillah tidak ada Bu, karena kan kami sudah selesai melaksanakan ujian dengan semester. Iya. Yang jadi kendalanya dan hari ini adalah tentang pengolahan nilainya Bu. Masih ada beberapa guru yang belum mengumpulkan nilai kepada walas, sehingga tugas walas itu menjadi terkendala untuk pekerjaan berikutnya. Oh iya. Jadi dari itu apa yang ingin dicapai dari kegiatan kita hari ini? Yang ingin dicapai dari diskusi kita pada siang hari ini, nantinya saya bisa menemukan solusi bagaimana cara melengkapi nilai-nilai yang tertinggal ini, bagaimana cara menghubungi rekan-rekan guru yang masih belum mengumpulkan itu. Itu yang ingin saya sampaikan. Dari akar permasalahan ini apa sudah ada Pak Mal bicarakan dengan guru tersebut dengan semuanya? Oh sudah Bu, kan seperti ceritanya seperti ini Bu, kan di sekolah kami itu ada dua, ada guru saja, ada guru yang sebagai pembina. Yang terlambat mengumpulkan nilai ini biasanya pembina Bu, pembinanya merangkap jadi guru. Kalau untuk saya sudah menghubunginya Bu, sudah Bu, kami rata-rata semua walas itu sudah menghubungi pembina tersebut. Tapi sampai saat sekarang ini rata-rata pembina itu masih belum mengumpulkan Bu kepada walas. Iya. Itu. Jadi harapannya seperti apa? Harapannya itu ketika selesai ujian, kan kita sama-sama ada aktivitas tambahan, kita ada pekerjaan yang lain. Iya. Harapannya kita itu sama-sama ketika nilai sudah selesai dikasih dari panitia ke guru, harusnya langsung diolah, langsung dikasih kepada walas, sehingga pekerjaan walas selesai yang ini bisa lanjut yang berikutnya. Itu harapannya, sehingga ada kerjasama lah antara guru dengan pembina dalam nilai ini. Oh iya, berarti ada kerjasama dari guru itu dengan pembina. Terus dari akar persoalan tadi itu rentangnya kalau menurut Pak Akmal itu berapa ya kira-kira skala? Kalau untuk rentang permasalahan ini, karena ini hampir setiap ujian Bu, itu rentangnya 5 Bu. 5. Yang ingin Pak Akmal harapkan berapa? Yang ingin diharapkan itu idealnya 8 atau 9. 9. Ya, 8 atau 9. 9. Jadi setelah rentangnya 9, maksudnya ada kerjasama antara pembina dengan guru gitu kan. Apakah Pak Mas sudah menerapkan kerjasama ini dengan pembina itu? Sudah Bu. Sudah. Kami selaku walas itu setelah hari ini selesai ujian mapel tersebut, langsung itu dari panitia menyerahkan kepada guru mapelnya atau pembinanya. Setelah itu dikasih waktu sehari untuk mengolahnya, mengoreksinya, dan untuk pengumpulnya itu dikasih jadwal 2 hari setelah berkas pelangku ujian dikasih ke pembina atau guru, harus diserahkan lagi kepada walas. Itu kalau dari kami rata-rata 2 hari setelah belangkonya dikasih itu langsung menagih agar pekerjaan kami bisa tidak terkendala ke depannya Bu.
Oke, jadi selama ini apa solusi lain yang telah diterapkan? Solusi lain kami sudah saling koordinasi, bukan rata-rata yang mengalami ini seluruh walas Bu. Rata-rata kami sudah menghubungi mereka, menghubungi para guru itu, pembina itu, tapi responnya sangat lambat Bu. Kadang ada di balas, kadang kita hubungi pagi atau siang baru dibalas malam itu Bu. Jadi dari solusi yang diambil tadi, apakah berarti belum berhasil ya? Belum berhasil. Belum berhasil. Kan belum berhasil tuh. Untuk seterusnya solusi apa lagi yang bisa rasanya diterapkan agar si guru yang pembina ini bisa cepat untuk mengumpulkan tugas nilai tersebut? Kalau ini mungkin karena kami seperti yang sebelum di awal Ibu, ada guru, ada pembina Bu. Berarti kan kami juga ada kepala sekolah dan kepala asrama. Iya. Mungkin solusi berikutnya saya minta tolong kepada kepala asramanya untuk sama-sama proaktif lah dalam proses nilai ini. Biar kerja pembina selesai, kerja kami selaku wala juga selesai. Jadi nanti mungkin yang kami lakukan itu adalah kerjasama, meminta kepala sekolah atau kepala asrama menghubungi para pembina-pembina ini agar mereka bisa menyelesaikan tagihan sekolah dengan cepat. Oh ya, berarti solusi yang kedua tuh kerjasama antara kepala sekolah dan Kepala asrama. kepala asrama untuk ngasih tahu ke Pembina pembina tersebut, ini. Terus atau ada rencana lain yang akan diterapkan? Rencana lain itu mungkin sama-sama menghubungi Bu. Kalau misalkan secara personal mungkin belum digubris, mana tahu nanti ketika kami seluruh walas ini berkumpul lalu langsung menemui secara langsung, mungkin mana tahu bisa Bu. Rencana kapan itu akan dilaksanakan? Rencananya itu kan sekarang itu hari Selasa Bu. Kami itu sudah harus membagikan rapor Selasa depan, berarti masih ada 1 minggu. Berarti paling lambat hari Kamis nanti kami menghubungi pembina tersebut Bu. Berarti seminggu ini ya? Dalam 2 hari. Dalam 2 hari ini ya? Iya. Dalam 2 hari ini. Jadi komitmennya dalam 2 hari ini Iya, Bu. selesai semuanya. Iya, karena kan kami harus menyerahkan sebelum hari Selasa depan Bu. Ya, berarti ya seminggu lagi ya? Iya. Seminggu lagi. Oke, jadi komitmennya sudah, kalau itu kan sudah didapat namanya seperti itu. Nah, terus lagi dukungan apa yang ingin Pak Kemal dapatkan dari persoalan ini? Kalau dukungan itu kan karena ini menyangkut nilai sekolah, bukan Iya. berarti harus seluruh unsur yang terlibat di sekolah ini, baik dari sekolah maupun dari asrama, juga harus saling bersinergi lah Bu. Iya. Karena sekolah kami itu ada rapor asrama dan rapor sekolah, berarti otomatis keduanya harus lengkap sebelum anak-anak pulang atau libur ini. Berarti memang harus ada dukungan dari segala pihak, baik dari kepala sekolah, kepala asrama, guru, dan pembina Bu, agar tagihan-tagihan ini bisa diselesaikan dengan cepat Bu, dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh sekolah Bu. Iya, berarti kita sudah dapat komitmen baru lagi ya. Iya. Nah, terus jadi pertama maksudnya antara tadi kerjasama antara antara kepala sekolah dengan kepala asrama untuk ngasih tahu kepada pembinanya. Terus lagi nanti komitmen yang keduanya tadi agar ini sama-sama mengumpulkan kemudian dalam 2 hari ini. Ya, Bu. Jadi apakah masih ada lagi rencana yang akan dilakukan? Kalau untuk rencana mungkin 3 itu cukup. Yang pertama kan sudah ditemui secara bersama-sama, minta tolong kepada pihak kepala asrama dan kepala sekolah. Mungkin kalau 2 itu masih belum terlaksana, mungkin diserahkan lagi ke kepala sekolah bagaimana bagusnya Bu. Oh iya, berarti sudah clear ya, Ya. persoalan ini. Iya, Bu. Nah terus terima kasih Pak Kemal. Berarti kan sudah dapat 3 solusi ya, Ya. dari persoalan yang kita bahas hari ini. Terus bagaimana perasaan Pak Kemal setelah kita mengajarkan hari ini? Perasaannya alhamdulillah sudah lega Bu, karena saya sudah mengeluarkan apa yang selama ini menjadi resah di kepala saya, Iya. sudah bercerita dengan Ibu dan sudah menemukan beberapa solusi alternatif dalam pengumpul nilai ini Bu. Iyalah.
Berarti Pak Akmal sudah mendapatkan hasilnya dari persoalan tadi, sudah dapat solusi-solusinya, dan harapannya juga sudah ada didapatkan tadi, dan sekarang sudah merasa persoalannya sudah merasa plong ya. Iya, Bu. Baiklah Pak Akmal, karena kita keterbatasan waktu, saya cukupkan untuk kegiatan kita hari Ya, ini. Bu. Sudah mendapatkan hasilnya. Kalau seandainya nanti masih ada lagi yang harus dibicarakan, nanti kita akan membuat komitmen lagi. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Akmal. Ya, Bu. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu Erna. Siang juga Bu. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Iya. Ibu sudah selesai tadi melaksanakan coaching dengan Pak Akmal, dan saya sebagai pengamat sudah mengamati proses coaching yang Ibu lakukan. Ya. Alhamdulillah tadi Pak Akmal yang bermasalah saya lihat sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Lalu terkait dengan coaching yang sudah Ibu lakukan, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya. Iya. Yang pertama tadi dari segi prinsip dari coaching, saya lihat Ibu sudah menerapkan. Ibu Iya. dengan Pak Akmal tadi sudah seperti mitra, tidak ada keraguan Pak Akmal untuk bercerita karena Ibu sudah menerapkan prinsip dari coaching itu sendiri. Lalu yang kedua, Ibu juga sudah menerapkan kompetensi coach. Di antaranya Ibu tadi sudah mendengarkan dengan aktif ya, Ibu sudah hadir secara seutuhnya dan sudah mencoba memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan rasa. Saya lihat tadi ya, alhamdulillah ya. Lalu dari alur coaching tadi juga saya sudah melihat sudah ada alur tirtanya, sudah ada tujuan tadi, Ibu juga sudah mengidentifikasi permasalahan ya, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, sekarang ada pertanyaan yang ingin saya berikan kepada Ibu sebagai umpan balik dari coaching yang sudah Ibu lakukan. Yang pertama, menurut Ibu kompetensi apa tadi yang sudah Ibu terapkan selama coaching dengan Pak Akmal? Yang pertama itu kan kehadiran penuh, itu kan Bu. Terus yang kedua mendengarkan rasa. Jadi mendengarkan rasa di sini maksudnya saya sebagai coachnya mendengarkan keluhan apa yang disampaikan oleh coach saya. Terus dengan itu hasil dari itu coach saya dapat menghasilkan solusi apa yang didapat dari permasalahan yang dia alami. Oke, jadi dari catatan saya, alhamdulillah semua langkah-langkah yang seharusnya Ibu laksanakan sudah Ibu laksanakan selama proses coaching tadi. Nah, berikut pertanyaan saya, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan dalam coaching ini? Mungkin pertanyaan berbobot Ibu. Kenapa pertanyaan berbobot? Karena kalau tadi kan secara garis besar saja saya bertanya, tapi belum signifikan kali itu. Seharusnya saya memberikan pertanyaan berbobot yang yang akan menghasilkan lebih solusi dari coach saya. Oke, bagus sekali yang akan Ibu kembangkan. Saya berharap mudah-mudahan untuk kegiatan coaching-coaching berikutnya lebih bisa mengembangkan kompetensi Ibu yang lainnya. Iya. Baik, terima kasih Ibu pertemuan kita pada siang hari ini. Saya selaku pengamat mohon undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siklus ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya Pak Ahmad? Alhamdulillah sehat. Baik Pak Ahmad. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ernawati. Di sini saya akan jadi pengamat Pak Ahmad dalam melaksanakan kegiatan coaching gitu. Terus dalam kegiatan ini Pak Ahmad nanti saya ada rubrik pertanyaan yang akan Pak Ahmad jawab nanti. Oh, baik, Bu. Siap. Apakah dalam kegiatan coaching ini Pak Ahmad sudah memahami dari prinsip-prinsip untuk menjadi coach? Sudah, Bu. Alhamdulillah saya sudah membaca, yaitu nanti harus ada namanya kemitraan, Bu. Harus ada proses aktif dan pertanyaan berbobotnya, Bu.
Ya. Terus lagi nanti kita dalam kegiatan coaching itu kita akan memiliki kompetensi. Ya. Jadi kompetensi kita itu ada 4. Ya. Nah itu yang pertama kemitraan, yang proses, menghadirkan kehadiran penuh, Berikan ya, Bu. itu ya. Nah jadi itu semua akan diterapkan nanti. Ya. Seperti itu. Bapak sudah tahu dalam teknik coaching ini kita akan menggunakan alur tirta. Sudah tahu. Sudah tahu, berarti sudah tahu ya. Jadi tidak perlu kita bahas lagi. Iya. Nah, seperti itu. Terus nanti di dalam kegiatan coaching nanti teknik apa yang akan Pak Ahmad laksanakan? Oh, baik Bu, dalam teknik coaching nanti dengan coach saya akan menerapkan beberapa teknik. Yang pertama itu tentang percakapan yang dalam pemecahan masalah, Bu. Iya. Yang kedua dalam tindakan aktif. Berarti 2. Iya. Nah, itu kan ada 8. Iya, ada 8. Ada 8. Berarti dari yang 8 itu 2 yang diambil. Akan diterapkan. Oke, akan diterapkan. Baik. Kemudian bagian kompetensi mana nanti yang akan dilaksanakan? Mungkin saya lebih spesifik kepada pemecahan masalahnya, Bu, karena kan nanti dari masalah yang dilampirkan oleh coach saya mungkin saya bisa memberikan beberapa solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Oh iya. Baik, berarti teknik yang digunakan Teknik pemecahan masalah. Iya. Ya, pemecahan masalah. Baik, dari Silakan Leng. Iya, baik, karena tadi kita setelah kompetensi apa yang akan dilaksanakan, prinsip apa yang akan kita lakukan. Baik, sekarang Pak Ahmad disilakan untuk melaksanakan coachingnya. Oh, baik, Bu. Saya nanti akan mengamati kegiatan coaching Pak Ahmad. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak. Gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Baik. Bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan tadi? Apakah berjalan dengan lancar atau bagaimana? Apakah ada yang mau bisa kita diskusikan pada hari ini? Iya Pak, ada hal-hal yang permasalahan yang rasanya masih mengganjal bagi saya Pak terkait dengan pembelajaran ini. Oh, baik. Kira-kira dari apa yang akan kita diskusikan, tujuan apa yang ingin Bu Sri capai nantinya setelah kita diskusi pada siang hari ini? Saya berharap dengan diskusi saya dengan Bapak siang hari ini nanti saya akan menemukan apa solusi yang bisa saya terapkan di kelas yang saya mengalami permasalahan ini Pak. Kira-kira dari permasalahan yang Ibu temui saat proses pembelajaran, apa penyebabnya yang sehingga masalah itu bisa terjadi? Baik Pak, saya akan bercerita sedikit ya Pak ya terkait dengan masalah ini. Jadi saya kebetulan mengajar itu 3 kelas, 91, 92 dan 93. Dari 3 kelas yang saya ajar ini ada 1 kelas tepatnya di 91 itu saya agak terkendala gitu Pak dengan mereka. Yang pertama siswa ini minat belajarnya agak rendah, lalu kurang aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran sehingga hal ini berakibat pada rendahnya pada hasil belajar anak-anak kita ini. Kira-kira apa harapan ideal yang Ibu inginkan dari ketiga kelas yang Ibu ajar ini? Tentu saya berharap Pak kelas yang bermasalah ini bisa setidaknya hasil belajarnya meningkat dan proses pembelajarannya berjalan dengan baik di kelas itu. Diharapkan dari ketiga kelas ini semuanya bisa mengikuti lah ya Bu? Iya, bisa belajar dengan baik gitu Pak, sehingga nilainya juga bagus. Baik. Kira-kira dari permasalahan yang Ibu hadapi, rentang permasalahannya atau kalau misalkan kita beri skala 1-10, skala berapa yang ingin Ibu berikan kepada kelas yang bermasalah ini? Kalau menurut saya pada skala 6. Untuk mengatasi permasalahan yang ditemui, kira-kira solusi yang cocok, solusi apa yang mau Ibu terapkan?
Kemarin saya sudah mencoba memvariasikan Pak kegiatan pembelajaran dengan tidak hanya klasikal, saya juga membentuk kelompok mereka dengan membedakan dengan mengelompokkan mereka berdasarkan kesiapan belajar. Itu sudah saya terapkan, namun itu belum maksimal seperti tadi. Oke, dari solusi melakukan variasi dalam belajar, apakah sudah ada hasilnya? Belum Pak, belum maksimal. Saya lihat masih banyak yang diam anak-anak itu dan lalu nilainya juga masih cukup rendah menurut saya Pak, belum menampakkan hasil yang signifikan. Baik. Dari solusi yang sudah Ibu terapkan, kan masih belum ada hasilnya yang secara maksimal. Iya. Kira-kira ada nggak alternatif lain atau solusi yang lain yang mau Ibu coba? Mungkin rencana saya gini lagi Pak, karena anak-anak ini pemahamannya masih rendah ya dalam memahami satu persoalan, mungkin saya akan lebih melakukan penguatan di akhir pembelajaran. Lalu saya akan lebih mendrill mereka dengan soal-soal latihan pemahaman tentang konsep itu dan memvariasikan penilaian saya Pak, mungkin dengan memberikan quiz-quiz yang beragam, dengan quizzes mungkin live worksheet mungkin gitu ya, supaya lebih menarik dan itu bisa menambah pemahaman mereka terhadap materi yang saya ajarkan. Dari setelah Ibu menerapkan beberapa solusi ini, kira-kira skala ketercapaiannya berapa menurut Ibu? Misalkan setelah Ibu berikan solusi ini, Iya. berapa target skalanya ingin diharapkan? Saya berharap Pak, dengan latihan-latihan yang lebih banyak saya berikan itu melalui quizzes ini, saya berharap tentu skala yang tadinya 6 bisa jadi 9 lah Pak. Bagus. Harus ada peningkatannya, Ya, Bu. peningkatan itu. Kira-kira Bu, dari kita diskusi hari ini, rencana mana yang akan Ibu terapkan? Terlebih dahulu. Iya. Oke. Saya rencananya akan langsung nanti Pak, untuk pembelajaran saya akan membuatkan latihan-latihan berupa quiz-quiz yang beragam untuk anak-anak kita ini. Lalu akan lebih memberikan penguatan di akhir pembelajaran tentang indikator-indikator esensial yang harus mereka pahami gitu, Pak. Baik, Bu. Dari solusi yang Ibu sampaikan tadi, kapan dan berapa lama waktunya dalam penerapannya sehingga menyampaikan hasil yang maksimal? Insya Allah secepatnya Pak, karena saya tidak ingin anak-anak ini berlarut dengan nilai yang segitu gitu. Mudah-mudahan minggu besok atau sekarang hari Selasa Pak ya, saya masuk lagi di kelas itu hari Kamis, mudah-mudahan bisa saya langsung terapkan. Baik, Bu, baik, Bu. Kira-kira komitmen apa yang ingin Ibu terapkan sehingga aksi baiknya yang telah Ibu rencanakan ini bisa berjalan dengan baik? Tentu saya harus komitmen dulu untuk memantapkan persiapan pembelajaran saya sehingga hal tersebut nanti bisa saya laksanakan dalam proses pembelajaran. Oh, baik, Bu. Ini bukan kita dalam PBM itu tidak bisa sendiri, Bu. Iya. Harus ada dukungan lain. Kira-kira dukungan dari mana saja yang Ibu rasa perlu sehingga pembelajaran di kelas itu bisa berjalan dengan baik? Saya berharap ada nanti dukungan dari rekan sejawat saya sebagai teman diskusi. Iya, Bu. Kira-kira model-model quiz apa lagi yang bisa saya gunakan. Lalu Iya, Bu. dari kepala sekolah tentu saya juga ingin mendapatkan masukan-masukan ya Pak, terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran saya di kelas, Iya, Bu. sehingga pembelajaran saya ini betul-betul dapat memenuhi kebutuhan peserta didik saya. Oh, baik, Bu. Terakhir, Bu, setelah kita berdiskusi panjang lebar, kira-kira apa perasaan yang Ibu rasakan setelah kita mencarikan solusi dari permasalahan Ibu ini? Alhamdulillah sekarang saya sudah nampak apa solusi pemecahan untuk masalah saya tadi, terutama di kelas 91 ini Mbak. Oh, baik, Bu. Mungkin karena kita keterbatasan waktu karena sudah ada juga ya, Bu. Mungkin diskusi kita cukupkan dulu sampai sini. Nanti saya harapkan setelah Ibu selesai menerapkan solusi ini, kalau masih ada kendala bisa kita diskusi lagi, Bu. Baik Pak. Kalau untuk itu saya cukupkan dulu, Bu. Sampai kembali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Akmal, Ya, Bu. Ibu sudah mengamati tadi pelaksanaan coaching Pak Akmal bersama Ibu Sri. Jadi sekarang Ibu umpan balik Ya. dari kegiatan kita tadi. Seperti itu. Dari kegiatan coaching tadi Pak Akmal sudah melaksanakan prinsipnya sudah ada, Ya, Bu. alur tirtanya sudah ada. Ya, Bu. Nah, seperti itu. Jadi tadi apa saja teknik yang sudah
lakukan dia diterapkan tadi Dan itu. seperti yang saya sampaikan tadi, teknik yang saya terapkan itu adalah teknik pemecahan masalah. Iya, Yang pemecahan kedua, masalah. mendengarkan secara aktif. Nah, Iya. dari kedua yang ini yang berjalan secara lebih dominan yaitu adalah mencari pemecahan masalahnya dari masalah yang ditemukan oleh coach saya. Iya. Selama catatan saya tadi dalam kegiatan coaching Pak Ma tadi memang itu sudah dilaksanakan. Jadi sekarang ingin itu lagi potensi apa yang akan Pak Akmal kembangkan lagi dari yang dua tadi gitu kan. Apalagi yang ingin dikembangkan? Mungkin kalau misalkan di lain waktu masih ada kegiatan supervisi ini, mungkin saya akan menerapkan mengembangkan pertanyaan berbobot lagi Bu, Pertanyaan atau pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh dan mendengarkan dengan rasa, itu yang saya terapkan lagi Bu. Oke Pak Ma, sekarang semuanya sudah selesai. Iya, Yang dari prinsip tadi yang dua setelah dilaksanakan nanti akan dikembangkan lagi tentang pertanyaan berbobot. Iya. Nah, semoga nanti kegiatan coaching selanjutnya Iya. ini akan dilaksanakan berjalan dengan baik. Mungkin hanya itu kegiatan umpan balik dari saya sebagai pengamat dari kegiatan coaching Pak Ahmad tadi. Iya, Bu. Kalau seandainya ada salah-salah kata dalam penyampaian atau dalam tutur kata, saya mohon maaf. Iya, Bu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik coaching yang kami lakukan pada kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.